Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat bagi orang yang meninggal, yakni banyaknya jumlah orang yang sholat jenazah atas dia. Jadi semakin banyak orang yang sholati, itu semakin bermanfaat. Berarti orang lain yang bikin, orang lain yang buat, tapi bermanfaat bagi orang jenazah atau orang meninggal. Ini hadis sahih insyaallah. Ya, ma min mayyitin, ya tidaklah seorang mayit, ya tidaklah seorang mayit tusalli alaihi ummatun minal muslimina, yang disolati atasnya umat minat dari muslim, ya belugun, yang sampai orang yang salat itu miyatah kulluhum 100. Jadi kalau hadis ini Pak 100, nanti ada hadis lain itu 40, ada hadis lain nanti cukup 3 sab. Ini semua bisa tidak bertentangan. 40, hadis lain 100, hadis lain itu 3 sab. Artinya 3 sab itu memang banyak. Bisa 40 100, artinya ya minimal 40. Kalau bisa sampai 100, apalagi di atasnya. Nah, itu kulluhum yashfa'una lahu. Maka semuanya ini yang sholat tadi itu yashfa'una lahu, akan memberikan pertolongan Pak di hari kiamat, memberikan syafaat. Jadi 2 syafaat di hari kiamat nanti kita dapat Pak. Ada syafaat dari Nabi, ada syafaat dari kaum muslimin. Siapa itu Pak? Orang yang disolati 100 menurut hadis ini, dia dapat syafaat nanti, dapat pertolongan khusus. Nah, itulah sebabnya Pak, kalau ada keluarga kita meninggal, sedapat mungkin hadirkan 40 orang atau hadirkan 100 orang, bisa hadir sholati jenazahnya. Berarti perbuatannya orang 100 menolong orang yang meninggal. Sehingga ada, saya ceramah takziah tadi malam, saya beritahu bahwa meninggal malam Jumat, tapi nanti sore baru dikubur. Saya bilang ini kerugian. Mestinya itu disolati pada hari Jumat, supaya banyak orang yang doakan pada hari Jumat. Nah, bilang masih ada saudara dari Jayapura. Nah, ini Pak, ini kebiasaan kita, bukan berpikir untuk orang mati, tapi berpikir untuk orang hidup. Mari kita coba Pak rubah pikiran kita. Kalau ada orang meninggal, coba pikirkan orang mati, jangan pikirkan orang hidup. Bagaimana orang mati sesuai tuntunan syariat? Oh bagus, disegerakan. Bagaimana kira-kira caranya bisa berkumpul 100 orang bisa salati? Maka tentu waktu-waktu salat. Dan kalau hari Jumat, ini rezeki Pak, rezeki orang pada hari Jumat. Itulah orang, salah satu tandanya mati selamat adalah meninggal pada malam atau hari Jumat. Yang penting tidak ditembak pada malam Jumat sehingga dia mati. Iya, mudah-mudahan bukan itu. Ini juga kemarin ada kasus, saya bilang saya datang jam 10 ingin mandikan. Kami ditugaskan, artinya ingin berbuat baik. Dia bilang jangan dulu dimandi. Bilang terus kapan? Sudah bisa salat duhur. Lalu siapa yang mau salat ibu? Sebentar kalau sudah duhur. Nah, bilang ada itu keluargaku, masih mau kalian. Ini perasaan. Bagusnya disolati dulu. Saya bilang Bu, semua keputusannya ada sama kita, tapi saya memberikan masukan. Kalau mau kita tolong suami kita, dimandikan sebelum sholat duhur, supaya sebentar pas duhur bisa dibawa pergi masjid, bisa disolati. Jadi insya Allah Pak, kita ini berteman banyak begini Pak, paling bagus itu sudah komitmen tanpa tertulis
bahwa sahabat kita butuh didoakan, dan salah satu cara kita berbuat baik, mohon Pak disolati, didoakan saat meninggal itu insyaallah. Termasuk kalau ada jamaah di sini Pak, kami berniat kalau memang kami bisa datang solati, itu lebih kita usahakan, karena itu kebaikan kita dan kebaikan orang meninggal itu, insyaallah. Ini hadis Muslim sahih. Pujian orang yang meninggal Pak, jadi bermanfaat bagi orang. Kalau Bapak menemukan seorang yang meninggal, itu sebut kebaikannya tanpa kita iringi dengan menangis. Anas bin Malik, ini hadis Anas bin Malik, qala murra bi janazah, ya, dilewati rombongan ini, kemudian lewati jenazah, fa usni alaiha khairan, dia puji jenazah itu dengan mengatakan orang ini baik, orang ini sudah bersedekah, orang ini pemaaf, orang ini penolong, orang ini banyak, sebut salah satu kebaikannya Pak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada orang yang memuji tadi, wajib bagi orang meninggal itu, pantas bagi orang meninggal itu, pantas bagi orang meninggal itu. Wa murra bi janazatin fa usni 'alaiha syarran. Lalu sebentar lewat lagi rombongan yang rombongan menyebut kejelekannya. Bukan kebaikannya disebut Pak, kejelekannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan wajibat. Wajib yang meninggal ini 3 kali Nabi ulang. Qala Umar, maka Umar berkata, fida'alaka abi wa ummi, tebusannya adalah bagi bapakku dan ibuku. Murra bi janazatin fa usni 'alaiha khairan, dilewati jenazah itu dengan dipuji kebaikannya. Lalu fakulta, engkau ya Rasulullah mengatakan wajibat. Wa murra bi janazatin fa usni 'alaiha syarrun, tapi ketika dilewati rombongan yang meninggal dengan disebut kejelekannya, engkau juga fakulta wajibat, engkau juga mengucapkan wajib 3 kali. Faqala Rasulullah, man asnaitum alaihi khairan, siapa yang kau sebutkan kebaikannya, wajabat lahul jannah, maka orang ini pantas dapat surga. Jadi kalau ada kebaikannya orang Pak kita sebut, maka orang ini pantas dapat surga. Wa man asnaitum alaihi syarran, dan siapa yang sudah meninggal kemudian kita mengatakan suka begini, disebut jeleknya, wajabat lahun nar, maka pantas baginya mendapat neraka. Antum syuhada Allah, kalian itu saksinya Allah di bumi. Antum syuhada Allah, kalian itu saksinya Allah di bumi. Antum syuhada Allah fil ard, kalian itu saksinya Allah di bumi. Dan ini kata Nabi Pak di hadis lain, 3 orang yang menyaksikan kita baik Pak, itu artinya dianggap kita pantas mendapatkan surga. Apalagi kalau semua jamaah mengatakan, hai kalau itu datang di masjid enak dirasa. Pokoknya kalau urusan masjid jadi itu kalau dia sudah iakan. Tapi kan Nabi lain, dia tompa itu paling kurang sumbangannya, tapi dia tompa paling macucun nama recu. Sedikit sumbangannya tapi lebih banyak komentarnya dibanding sumbangannya. Ada orang begitu Pak tipenya, pokoknya dikasih amanah, dikasih pekerjaan, apa dia bilang? Jangan misalnya kasih orang lain. Tapi begitu orang lain yang kerjai pasti komentar, pasti nilai, dan pasti selalu negatif. Ada orang tipe begitu Pak, dan kita juga bersyukur kalau ada selalu tipe orang begitu, karena itu namanya pengawas tanpa dieskakan. Dia selalu mengawasi kita, yang baik dia komentari, yang buruk apalagi. Ya, itu sunnatullah dimanapun. Masjid kita ini Pak selalu ada penghuninya, ada yang baik, pokoknya menyenangkan, menenangkan, dan memberi solusi. Ada yang selalu bikin masalah. Kita ingat mendoakan Pak, jangan kita lupa mendoakan sudah meninggal siapapun. Yang kedua, usahakan puji, cari kebaikannya orang yang meninggal Pak. Cari 1000 alasan untuk memuji baiknya, lupakan kejelekannya. Ya.
lupakan kejelekannya, kita ingat kebaikannya. Dan yang ketiga, perbanyak orang sholat jenazah, Pak, itu adalah rezekinya orang meninggal.